Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, totuaku kama tompas serbatang koneka hadirin, adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Kemudian bisa kita senantiasa diistiqomahkan di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab sifatnya orang beriman itu adalah selalu menghabiskan umurnya, waktunya dalam kebaikan. Sehingga ketika dia sudah melakukan satu kebaikan, maka orang beriman itu selalu berpindah kepada kebaikan yang lainnya. Inilah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan kepada kita semuanya, fa idza faragta fansab. Jadi kalau kalian sudah melakukan satu kebaikan, jangan merasa puas dengan satu kebaikan yang kita lakukan. Karena sebagian di antara kita, kalau sudah solat 5 waktu, habis salam, go, langsung pergi. Padahal di situ ada kebaikan setelah solat. Apa itu? Di antaranya adalah zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabatnya. Makanya inilah anjurannya imam, ketika habis salam langsung menghadap ke makmum. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika beliau senantiasa melaksanakan habis solat 5 waktu, mengimami para sahabat, Nabi SAW senantiasa menghadap kepada sahabatnya, tidak membelakangi sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah untuk melihat keadaan para sahabatnya, siapa yang tidak solat, siapa yang tidak hadir menunaikan waktu solat, siapa yang habis solat langsung pergi. Hingga suatu saat Nabi SAW mendapatkan salah seorang sahabat habis solat langsung pergi. Dan kemudian Nabi SAW menegurnya, ada apa gerangan? Kenapa terburu-buru? Seolah-olah solat adalah sesuatu yang harus ditinggalkan kalau habis salam. Dan demikianlah kebanyakan di antara manusia, ketika habis solat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi. Dia lupa bahwasanya ada kebaikan setelah solat, yaitu berzikir kepada Allah. Dan setelah berzikir, ditambahi solat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, arahan beliau, teladan beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Tsumma ba'd. Bapak Ibu, tutuaku kama tempat sarbatangku nikah hadirin, Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya, mengajarkan kepada kita semuanya, memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Apakah sesuatu yang terjadi di langit maupun sesuatu yang terjadi di bumi, sehingga tidak ada orang yang bisa mengambil pelajaran dari semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini kecuali mereka yang memiliki akal sehat. Dan itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya,
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit ini Masya Allah Pak, tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan makhluk seperti langit. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan langit itu tersusung-susung, kokoh menopang di atas langit. Dia tidak bergerak, tidak ada tiang padanya. Yang ketika kita mungkin menaiki pesawat, kita melihat Masya Allah ciptaan Allah yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Ketika di malam hari kita melihat bintang bercahaya berkilau di langit, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi. Bumi Masya Allah tempat kita tinggal, bumi yang dikelilingi oleh lautan, yang padanya ada gunung, yang padanya ada hutan, yang padanya ada sungai-sungai yang mengalir, dan pada dunia berbagai macam makhluk yang kita lihat. Waqtilafil laili wan nahar, silih datang bergantinya malam dan siang, siang dan malam, begitu seterusnya. Apa jadinya kalau siang terus Pak? Apa jadinya kalau malam terus? Sebagian orang tidak pernah merasa puas dengan siang. Kenapa? Zaman rahmatullah, dia mengatakan kalau datang malam terbatas saya bekerja. Begitu pula sebagian orang tukang tidur tidak pernah puas dengan malam, sehingga dia mengatakan cepatnya itu pagi. Andaikan Allah memberikan apa yang kita hendaki, maka tidak berjalan dunia ini sebagaimana mestinya. Siang terus, kapan kita istirahat? Kita saja Pak bekerja hanya kisaran sekian jam, kalau kita melebihi porsi bisa tipes. Apatah lagi kalau banyak tidur, berkunang-kunang kepala. Jadi memang subhanallah, Masya Allah, Allah menciptakan, mendesain sedemikian rupa makhluk ini, malam dan siang adalah untuk maslahat umat manusia. Yang siang kita bekerja, yang malam kita istirahat, berkumpul dengan keluarga. Jangan dibalik. Walaupun sebagian negara seperti Saudi Arabia, karena mungkin ada sebab panasnya negara mereka, kadang mereka menjadikan malamnya siang dan siang sebagai malam untuk tidur istirahat. Sampai-sampai itu bisa 45 derajat. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kepada kita la ayat. Maka semua tanda kebesaran Allah ini adalah merupakan bukti maha kuasanya Allah, bukti kebesaran Allah, bukti keesaan Allah bagi orang yang memiliki akal sehat. Tetapi yang namanya manusia, terkadang Allah tampilkan, nampakkan kepada mereka kekuasaan. Allah takuti mereka dengan kilat, Allah takutkan mereka dengan guntur. Bahkan sekarang ini kita menghadapi badai yang namanya El Nino. Badai ini, zaman rahmatullah, saya membacanya sangat spesial. Karena kenapa? Badai ini mengubah tatanan iklim yang ada di dunia. Sebagian negara dengan adanya badai ini hujan terus menerus tanpa henti. Dan sebagian negara dengan adanya badai El Nino, mereka mendapatkan musim kering yang sangat menyengat. Termasuk Indonesia mendapatkan musim kering yang sangat menyengat. Dan sudah terasa Pak, air minum semakin berkurang. Kota Bogor yang notabene-nya kota hujan, sudah jarang hujan. Petani sudah berteriak, diperkirakan akan gagal panen. Pemerintah senantiasa menginstruksikan semua provinsi untuk melakukan ketahanan pangan, menyiapkan padi, menanam sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Ketika kita menghadapi badai ini tidak kekurangan bahan pangan. Ini tanda kebesaran Allah yang menunjukkan manusia tidak memiliki kekuatan untuk menolak takdir ini.
Kenapa kita tidak musim hujan, mereka yang kepanasan? Kan begitu seharusnya. Kenapa kita yang dapat panasnya? Titik panas yang paling tinggi setelah sekian ribu tahun. Tetapi demikianlah zaman rahmatullah, semakin Allah tampilkan kebesarannya di langit dan di bumi, manusia semakin berpaling, manusia semakin meninggalkan salat. Inilah yang Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alaiha wa hum mu'ridun. Betapa banyak tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di langit dan di bumi, yang mereka saksikan, yang mereka rasakan. Di antaranya musim El Nino ini, panas ini, yang mengancam jiwa mereka, yang mengancam ketahanan pangan mereka, yang mengancam sumber air mereka. Kalau tidak hujan Pak, berbulan-bulan di Makassar, sampai kapan bendungan Bilik-Bilik bisa mensuplai minuman untuk Makassar? Kalau di Saudi Pak, mereka ada namanya menyuling air laut. Karena kenapa? Di Saudi itu susah mendapatkan air sungai dan susah mendapatkan sumur. Dan kalau mau dibor sumurnya butuh beratus-ratus meter ke bawah. Itu pun kalau dapat air. Tapi karena mereka adalah negara yang memiliki sumber daya keuangan yang besar, Masya Allah Pak, negara tandus, bukan penghasil pertanian, tetapi buah-buahan banyak di sana. Suplai buah-buahan banyak sekali di sana. Buah-buahan apapun kita cari di Saudi ada, Masya Allah. Negara yang tidak memiliki sungai, tapi airnya Masya Allah terus menerus. Ada air Zam-Zam yang tidak pernah habis. Walaupun dikuras, bisa kita bayangkan jamaah haji jutaan jumlahnya meminum dalam satu waktu, dalam satu tempat, tidak habis air Zam-Zam. Ini tanda kebesaran Allah. Tetapi yang namanya hati kalau sudah membatu, tidak akan pernah bergeming dengan tanda kebesaran Allah. Sehingga Allah ingatkan, bukan mata yang buta. Itu ini diperlihatkan tanda kebesaran Allah. Matahari yang semakin menyengat. Kita kalau keluar di Makassar jam 12, kamatongki ni openg, panas Pak. Pernahkah kita mengatakan, bagaimana kalau saya masuk dalam neraka? Bagaimana kalau kita dipanggang dalam neraka? Dan bagaimana nanti di padang mahsyar? Kita sudah rasakan Pak, panasnya di dunia sangat luar biasa. Maka bagaimana lagi nanti panasnya di padang mahsyar, yang 3 kali lipat kata para ulama. Yang pertama, kenapa padang mahsyar itu 3 kali lipatnya di dunia? Yang pertama, karena manusia dikumpulkan semuanya tanpa terkecuali. Sebab manusia menghasilkan panas tersendiri di dalam tubuhnya. Punna kacima mintu dingin berarti harus mati itu. Jadi tanda orang sehat itu mengeluarkan suhu panas dalam tubuhnya. Jadi kalau dingin-dingin bangkena, ngapa dingin-dingin bangkena habis. Dingin-dingin kurang tuna, dingin-dingin di mana? Siap-siap ditalqin. Sudah siap-siap meninggal itu. Dikumpulkan Pak, tanpa terkecuali. Rijalun wa nisa, kabirun wa saghir, mu'min wal kafir. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar tanpa terkecuali. Mukmin, kafir, anak kecil, dewasa, laki, wanita, yang dulu maupun sekarang dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian panas yang kedua adalah panas ketika nantinya matahari didekatkan sehasta dari kepala manusia. Ini lebih dahsyat lagi Pak. Kita saja dari kepala manusia ini, matahari berkilo-kilo mil, jutaan jauhnya, masih kita bisa mutung pening kepala kita kalau kena panas matahari. Maka bagaimana kalau di padang mahsyar tinggal sehasta dari kepala manusia? Bisa dibayangkan ya Pak? Yang dibayangkan berat. Kemudian panas yang ketiga adalah Allah tabaraka wa taala mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Hari ketiga di padang mahsyar Allah bukakan pintu neraka. Kita belum masuk dalam neraka tapi sudah merasakan api neraka. Inilah sebabnya Nabi SAW mengatakan kelak manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak disunat dan tidak beralas kaki. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah orang pada saat itu tidak saling melirik kemaluannya?
Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana mungkin kalian saling melirit sementara di hadapan kalian adalah neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ternyata badai El Nino zaman rahmatullah ini tidak dikenal hanya di zaman kita sekarang ini. Ternyata bencana, musibah, malapetaka badai El Nino pernah terjadi di zamannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan tidak main-main. Bencana kekeringan, musim kemarau yang mereka hadapi 7 tahun berturut-turut tidak turun hujan. Kira-kira apa yang terjadi Bapak? Kalau beberapa bulan ke depan ini, taruhlah misalnya 6 bulan tidak turun hujan. Dan pernah kita mungkin rasakan nak atau Mangkasar kah, lonjo ke timur kah? Timur itu maksudnya musim kering itu berlanjut. Jangankan 7 tahun Pak, 1 tahun tidak turun hujan di zaman kita sekarang ini, apa yang terjadi? Masih hidupkah kita tanpa air? Masihkah bisa kita bercocok tanam untuk kita bisa makan? Masihkah kita bisa berkebun untuk kita bisa mengambil manfaat dari kebun itu? Masya Allah, subhanallah. Jangankan 7 tahun, 1 tahun saja tidak turun hujan. Andaikan badai ini menerpa kita, menimpa kita selama 1 tahun, tidak turun hujan sama sekali. Kalau torokib Pak, lemas. Kita ini kadang masih bisa menahan rasa lapar, tapi tidak dengan minum. Berat Pak. Berapa hari manusia bisa menahan lapar dan haus? Hanya mereka bisa menahan 3 hari 3 malam. Misalnya ada orang tersesat di hutan dan mereka tidak mendapatkan makanan, mereka hanya bisa bertahan 3 hari 3 malam. Seperti kejadian yang di Jawa mana ini, ada 8 orang penambang emas yang kemudian lubangnya itu Masya Allah Pak ya, tambang emas itu berliku-liku. Mereka Masya Allah pejuang pencari nafkah buat istri. Makanya istri itu jangan cepat tuai sama suami tak. Berat memang, karena suami tak yang carikan kerja. Bahkan tidak sedikit sebagian suami mengadu kematian demi mencari nafkah, termasuk 8 penambang ini. Yang ketika mereka terjebak selama 7 hari 7 malam tidak didapatkan, diambil kesimpulan mereka sudah meninggal. Boleh jadi mereka belum meninggal, tapi ditanam tambang itu. Dan semuanya sepakat, keluarganya didatangkan. Bagaimana Pak? Tidak bisa penyelamat masuk ke dalam tambang, resiko besar. Kalau kita masuk, jangan sampai kita tidak bisa keluar. Bertambah orang yang meninggal. Sepakat semua pemerintah, sepakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sepakat keluarganya, sudah kita kategorikan 8 orang ini meninggal saja. Karena kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan suplai makanan selama 7 hari 7 malam, dikategorikan meninggal. Masya Allah, zaman rahmatullah. Apa yang membuat kita aman dari makar Allah? Tidak ada yang bisa merasa aman dari makar Allah kecuali orang kufur. Ditampakkan kepada mereka kekuasaan Allah, semakin mereka menjauh dari Allah. Ditampakkan kebesaran Allah dengan adanya badai El Nino, mereka masih menari-nari dengan maksiat dan dosa mereka. Na'udzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah. Taib zaman rahmatullah. Kisah daripada Nabi Yusuf ini banyak pelajaran, tapi kita tidak semua kita bahas karena ada beberapa fase demi fase yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Di antaranya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hikmahnya ketika Nabi Yusuf di penjara, Allah ingin mengeluarkan nabinya alaihissalatu wassalam, Yusuf alaihissalatu wassalam. Bagaimana cara Allah memberikan jalan keluar Nabi Yusuf dari penjara? Adalah satu ketika raja pada saat itu di Mesir bermimpi. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala abadikan dalam surah Yusuf, yang tidak akan mungkin kita bahas secara detail, secara rinci pembahasan ini, kecuali antum merujuk kepada kisah Nabi Yusuf, maka silakan. Dan Nabi Yusuf zaman rahmatullah, sebagian para ulama mengatakan, siapa yang banyak masalahnya, baca kisah Nabi Yusuf. Siapa yang banyak problematika hidupnya, baca surah Nabi Yusuf. Siapa yang memiliki berbagai macam ujian, baca surah Yusuf. Karena kenapa?
Nabi Yusuf di antara nabi yang banyak ujiannya, diterpa ujian satu demi satu tanpa henti. Dan semuanya diawali dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi tafsir mimpi ini Pak, orang terpecah belah menjadi tiga kata para ulama. Yang pertama adalah ahli sunnah. Ahli sunnah itu adalah mereka yang berjalan di atas keadilan, tidak menafikan mimpi hak, tapi tidak berlaku gulu juga dengan mimpi. Jadi misalnya kita bermimpi, ya kita mungkin mengatakan kalau itu benar, maka boleh jadi itu adalah sebagai busyra, kabar gembira bagi orang beriman. Seperti satu ketika Bilal ibnu Abi Rabah tertidur. Nabi SAW meninggal bertahun-tahun, Bilal tidak pernah lagi mengunjungi kota Madinah. Maka Bilal bermimpi, Nabi SAW menegur Bilal, "Wahai Bilal, ada apa gerangan? Kau tidak pernah mengunjungiku di Madinah." Maka Bilal esok harinya langsung mengambil pelananya, mengambil hewan tunggangannya, langsung menuju kota Madinah. Busyra bagi orang beriman. Tapi ada kelompok yang melampaui batas, di antaranya Sufi. Karena mereka membangun agamanya di atas mimpi. Bahkan tidak sedikit syariat mereka jadikan syariat karena mimpi mereka. Tadi malam saya bermimpi bertemu Nabi Khidir, dan saya dikasih sebuah amalan zikir, dan inilah adalah merupakan mimpi yang sangat luar biasa, kata mereka. Ini gulu, tidak boleh. Ada orang yang ketiga, mereka adalah Mu'tazilah, di mana orang Mu'tazilah ini menafikan mimpi hak. Mereka kemudian mengatakan mimpi itu hanyalah apa? Apa yang sering kita istilahkan bahasa Indonesianya? Apa? Itu dia. Yang tidak memiliki manfaat. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya yang sahih, kelak ketika nanti menjelang hari kiamat, orang-orang beriman itu mimpinya hak. Dan ini terjadi zaman Rasulullah. Satu ketika Imam Syafi'i bermimpi tentang Imam Ahmad dengan perkara-perkara yang dihadapi oleh Imam Ahmad, maka Imam Syafi'i kemudian memberikan surat kepada muridnya untuk menyampaikan kepada Imam Ahmad akan peristiwa yang akan terjadi lewat mimpinya Imam Syafi'i. Tapi tidak boleh juga menjadikan mimpi itu sebagai sandaran. Seperti halnya istri kita bermimpi kita menikah lagi, tiba-tiba pagi-pagi cemberut, ada apa ini? Salah minum obat kayaknya. Tadi malam masih bagus-bagus, masih pergi makan bakso, tiba-tiba pagi-pagi sudah cemberut, tidak ada makanan, lapo-lapo piring. Apa yang terjadi? Oh, ternyata dia lihat mimpi kita, mimpi poligami. Ay, bahaya ini suamiku ini. Ada sesuatu yang membahayakan. Taib zaman rahmatullah. Apa kata Al-Malik? Karena memang di zamannya Nabi Yusuf yang menjadi tren pada saat itu adalah apa? Mimpi. Jadi setiap orang itu kalau bermimpi selalu ingin ditafsirkan. Jadi kalau besok mimpi-mimpi ki Pak, di kafani ki deka-deka itu. Masya Allah. Taib. Dan memang banyak terjadi ikhwan. Para ulama menjelaskan tentang tafsir mimpi ini, tapi tidak boleh kajili-jili, tidak boleh gulu, dan tidak boleh dinafikan. Ahli sunnah dia berjalan di atas pertengahan. Karena kapan antum menafikan mimpi, di antaranya mimpi hak, maka antum kufur dengan Allah sebutkan dalam surah Yusuf. Karena hampir semua para nabi dan rasul, sebagian besarnya mereka mengawali kenabian mereka lewat mimpi. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mengatakan, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ini awal daripada perjalanan jauh yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Taib, singkat Pak. Ini waktu Isa ini singkat. Saya singkat saja. Maka raja ini mengatakan, wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin siman yakuluhunna sab'a ijab. Wahai pembesar kaum, dikumpulkan Pak.
Semua ahli perbintangan, semua ahli tafsir mimpi dikumpulkan raja pada saat itu, raja Mesir pada saat itu. Dan kemudian raja ini mengatakan, wa qala al-malik, dan berkata si raja, inni ara sab'a baqaratin siman, saya melihat ada 7 ekor sapi gemuk, itu dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus kering kerontang. Dan aku melihat tangkai-tangkai pohon daripada sebuah pohon, ada 7 tangkai yang hijau, itu kemudian dimakan dengan 7 tangkai yang kering. Kemudian Malik ini mengatakan, ya ayuhal mala, aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun. Wahai pembesar kaum, wahai orang yang pintar, orang yang cerdas, maka sampaikan kepadaku peristiwa apa yang akan terjadi lewat mimpiku ini. Maka semua orang pada saat itu sebagian mengatakan kayaknya buah mimpi saja ini raja, dicuekin saja. Sebagian mengatakan saya tidak tahu apa tafsir mimpi kita ini. Maka pada saat itu raja tidak puas dengan semua tafsiran pembesar-pembesar kaum, para orang-orang berilmu. Maka muncullah ada seseorang mengatakan, ada satu orang yang pernah saya ketemu di penjara. Siapa dia? Nabi Yusuf. Di mana orang ini pernah menafsirkan mimpi sama dengan mimpi Anda. Dialah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Yang kemudian zaman rahmatullah, dari peristiwa Nabi Yusuf ini mengajarkan kepada kita ketahanan pangan itu sejak dahulu Nabi Yusuf memperlakukannya di zaman Mesir. Dan itu sampai sekarang kita lakukan. Karena kenapa? Bisa kita bayangkan jutaan manusia makan dalam satu hari 3 kali, belum snacknya, belum onde-ondenya. Maka berapa dibutuhkan bahan pangan untuk menyuplai semua kebutuhan-kebutuhan umat manusia? Sangat banyak, Pak. Sehingga terkadang tanaman padi yang ada kita tanam, petani kita, itu kemudian tidak bisa menyuplai, harus kita impor. Walaupun sebagian peneliti mengatakan tidak usah impor karena kita sudah mencukupi. Tidak bisa zaman dalam itu. Terlalu banyak orang yang mau makan, terlalu banyak orang yang menderita untuk menahan rasa lapar mereka, sehingga kata para ulama, sungguh Nabi Yusuf adalah orang yang pertama kali meletakkan ketahanan pangan untuk kehidupan umat manusia. Karena kenapa? Nabi Yusuf mengajarkan kepada raja dan orang-orang pada di zaman itu agar 7 tahun itu jangan pernah berhenti menanam. Dan ini yang sekarang disampaikan Menteri Pertanian kita, Pak Syahrul Yassin Limpo. Kemudian Presiden kita sudah mengarahkan semua provinsi untuk menanam padi sebanyak-banyaknya, mengandalkan air yang sementara masih ada. Tapi kalau lah busum